Pertanyaan penting Pak, adakah pilihan husnul khotimah pantas kita raih? Berat Pak. Melihat hari ini aja Pak, aduh kalau bandingkan pahala sama dosa, sepertinya dosa kita lebih banyak daripada pahala. Apalagi ditambah tahun 2023 aja, apalagi dari akil balik kemarin. Ya Allah ya Rabb, kayaknya malu saat ini kalau kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Pak, dosa mata kita selama ini, dosa lisan kita, dosa tangan kita, kaki kita, pikiran kita, dosa jasad kita Pak. Lihat Pak, kesalahan kita terhadap pasangan kita. Berapa sering sebagai seorang suami menyakiti hati istri? Berapa sering sebagai seorang ayah menyakiti hati anak kita Pak? Sebagai kepala keluarga berapa banyak mohon maaf sebelumnya harta yang syubhat apalagi haram kita berikan kepada keluarga kita Pak. Yang kita khawatirkan kalau nggak ambil cara ini, ya Allah gimana dia bisa makan? Tapi Allah nggak ridho. Lihat Bu, seandainya kematian menjemput kita saat ini, lihat pantaskah kita meraih husnul khotimah kalau ternyata selama ini mohon maaf ridho suami belum sempat kita raih. Berapa sering kita membentak suami kita, membantah perkataan suami kita, apalagi anak kita yang seringkali kita marah kepadanya Pak, padahal ini amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi terhadap kedua orang tua kita, yang kita sebagai orang tua saat ini pengen banget dimuliakan oleh anak kita, yang pengen banget didoakan Rabbik firli wali walidayya oleh anak-anak kita. Tapi pertanyaannya, untuk hari ini aja berapa sering kita mendoakan ibu dan ayah kita yang sudah telah meninggalkan dunia ini Pak? Atau untuk hari ini aja berapa sering kita bertanya kepada ibu bapak kita, Pak, Ma sudah makan atau belum? Berapa sering ibu kita, ayah kita saat ini yang masih ada menanti kedatangan kita, tanpa sepengetahuan kita mungkin mereka sedang sakit. Bahkan tak jarang ingin menelpon kita tapi takut dimarahi oleh kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum siap kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak. Allah sayang dengan kita. Allah hadirkan kita di majelis ilmu ini pertanda kebaikan yang luar biasa. Allah sayang sama kita. Karena Allah tahu Pak, bekal kita belum siap. Karena Allah tahu hari ini dari pagi sampai tadi menjelang maghrib kita terlalu sibuk dengan dunia. Bahkan sholat zuhur kita mungkin ada yang mendekati asar. Bahkan sholat asar tadi pun ada yang tergesa-gesa. Tapi lihat Pak, betapa cintanya Allah sama kita saat ini. Allah hadirkan jasad kita, fisik kita di majelis ilmu ini. Biar duduklah kau di sini sebentar. Kau merindukanku, aku pun merindukanmu, kata Allah Pak. Tapi bekalmu belum siap, persiapkan dengan sebaik mungkin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sih Pak dambaan terbesar seorang muslim, seorang mukmin dalam hidup ini Pak? Bukan rumah besar, bukan kendaraan mewah, bukan banyaknya harta, tapi kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Tidak ada pencapaian terbesar bagi seorang mukmin kecuali dia diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Oleh karena itu dia betah banget berada dalam masjid Allah. Dia betah banget berlama-lama di rumah Allah Pak. Oleh karena itu waktu-waktu yang dilalui cuma satu, mengejar kebaikan. Karena dia tidak tahu di kebaikan mana yang Allah ridho kepadanya. Dan dia berharap sekali Allah wafatkan dia dalam keadaan Allah ridho terhadapnya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, stop Pak. Sudahi cinta dunia Pak. Capek kita dengan dunia. Berapa sering dunia menipu kita, gara-gara dunia zuhur kita lewat. Berapa sering gara-gara handphone kita terlalu berlama dengan handphone daripada membaca Quran. Berapa sering gara-gara dunia, sibuk dengan dunia, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saat penting buat kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Persiapkanlah dengan sebaik mungkin perbekalan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan diri kita aman Pak. Wahai para orang tua, lihat anak-anak kita. Adakah di akhirat nanti anak-anak kita adalah mereka yang menyelamatkan kita masuk ke dalam surga? Atau jangan-jangan anak-anak kita adalah menjadi penyebab kita masuk ke dalam neraka karena kita tidak pernah mengenalkan Allah kepada mereka? Atau jangan-jangan anak kita lah yang menyeret kita ke dalam neraka karena selama ini kita tidak pernah mengenalkan agama kepada mereka?
Kita merasa nyaman dengan sholat kita merasa nyaman dengan ibadah kita, tapi kita lupa tanggung jawab kita terhadap istri dan juga anak-anak kita. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat Bapak Ibu, hal yang paling berat buat kita di akhirat nanti, sebagaimana firman Allah surat 66 At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pak, Bu, pertanyaan penting lagi kita tanyakan dari kita, Pak. Mungkinkah tangan kita bisa menyelamatkan istri yang kita cinta masuk ke dalam surga? Mungkinkah tangan ini bisa menyelamatkan anak-anak kita terbebas dari api neraka? Kalau ternyata diri kita sendiri belum pantas menjadi ahli surga, bagaimana mungkin kita bisa menyelamatkan orang yang kita cinta terbebas dari neraka kalau kita sendiri jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang paling cerdas adalah mukmin yang paling banyak ingat mati, Pak. Karena semakin banyak ingat mati kita, inilah yang akan memutuskan kita antara diri kita dengan kenikmatan dunia. Perbanyak ingat mati, Pak. Lihat mereka yang saat ini berada di alam barzakhnya, mereka minta sama Allah, ya Allah ya Rabb, hidupkan kembali aku ya Allah. Aku akan bersedekah ya Allah, akan ku hadiri itu majelis ilmu di As-Shodiqin ya Allah, akan ku dengarkan nasihat-nasihat istriku, suamiku, orang tuaku ya Allah, untuk ibadahku ya Allah. Dan kesempatan itu masih kita miliki saat ini Bapak Ibu. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Kita tidak tahu apakah nanti malam merupakan malam terakhir kita di dunia ini. Apakah besok pagi kita masih bisa bercengkrama bersama anak kita, bersama pasangan kita, untuk menikmati kehidupan dunia? Kita tidak tahu Bapak Ibu. Oleh karena itu mari persiapkan sebaik mungkin bekal kematian kita. Dan besar harapan kita pastinya mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.